Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan kasus pembunuhan ibu dengan dua orang anak yang dibunuh oleh mantan pacarnya. Simak terus ceritanya ya. Karina Castro adalah seorang ibu tunggal berusia 27 tahun. Karina seorang ibu pekerja keras. Karina bekerja sebagai sopir layanan pesan antar makanan di DoorDash. Dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Sayangnya ada satu orang yang selalu mengganggu hidupnya. Siapakah orang tersebut? Ya, orang itu adalah pacarnya yang bernama Jose Rafael Solano Landaeta, yang saat itu berusia 33 tahun dan biasa dipanggil Rafa. Dia adalah calon rapper pengangguran. Solano adalah ayah dari putri Karina yang berusia 1 tahun. Dia adalah seorang peminum berat yang menderita skizofrenia dan ia juga memiliki kebiasaan mencampurkan alkohol dengan obat antipsikotiknya sehingga ia menghasilkan kombinasi yang berbahaya. Hal ini ditambah dengan temperamennya yang sewaktu-waktu suka meledak. Meskipun hubungan mereka sangatlah toksik, pasangan ini tampaknya tidak bisa menjauh satu sama lain. Meskipun tak satu pun dari mereka yang dapat menyadarinya pada saat itu. Tampak jelas bahwa kehidupan mereka berada pada jalur yang bertabrakan dan pada akhirnya akan berakhir dengan tragedi. Pada bulan April 2022, 5 bulan sebelum kematiannya si Karina telah diberikan perintah penahanan sementara terhadap Solano dengan alasan bahwa dia melakukan kekerasan fisik. Meski begitu, ketika keadaan sudah tenang, pasangan itu mulai menghabiskan waktu bersama lagi. Hal itu melanggar perintah pengadilan untuk menjaga jarak. Meskipun Karina mungkin tidak dapat melihat situasi yang tidak menentu ini, orang lain di keluarganya dapat melihatnya. Berkali-kali mereka memintanya untuk pergi sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun Karina tampaknya bertekad untuk menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Meskipun kesediaannya untuk memaafkan pria yang telah menunjukkan bahwa pria tersebut mampu menyakitinya mungkin tampak aneh bagi sebagian orang. Hal ini seringkali terjadi dalam dunia kekerasan dalam rumah tangga. Karena sebagian besar pelaku kekerasan juga baik hati dan lembut ketika mereka menginginkannya. Korban seringkali terpecah antara kepribadian pasangannya yang berduel. Karina, seperti banyak wanita sebelumnya, berani mengambil resiko bahwa keadaan tidak akan memburuk dan tidak ada jalan untuk kembali. Pada malam tanggal 7 September 2022, Karina dan Solano terhubung di Snapchat. Seperti yang telah mereka lakukan seperti biasanya, interaksi tersebut segera berubah menjadi perdebatan yang sangat tegang dan sengit. Selama perdebatan sengit tersebut, Karina sempat mengancam akan membeberkan masa lalu kotor Solano di depan umum, termasuk hukuman atas pelecehan seksual yang melibatkan korban di bawah umur. Sebagai tanggapan, Solano memperingatkannya dengan tegas untuk tetap diam. Jika tidak, Karina akan menanggung resikonya. Keesokan paginya, keduanya bertemu di jalan di luar apartemen tempat Karina dan anak-anaknya tinggal. Dalam beberapa saat, pertengkaran itu berlanjut seperti apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Konfrontasi tersebut begitu keras sehingga menarik perhatian beberapa tetangga yang mengintip untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun mereka sama sekali tidak dapat menebak kejadian mengerikan yang akan terjadi selanjutnya. Menurut para saksi, Solano yang tampak marah menyerbu ke mobilnya dan mengambil sesuatu dari bagasi. Pada saat mereka melihat pedang di tangannya dan berlari ke arah mantan kekasihnya, tak ada seorang pun yang berani menahannya. Dalam sekejap mata, dia telah memenggal kepala mantan kekasihnya dengan satu ayunan senjata yang sangat akurat. Saksi juga mengatakan bahwa Solano terus menebas korbannya bahkan setelah jelas bahwa Karina sudah tidak hidup lagi. Pada saat-saat genting tersebut, para tetangga yang panik langsung menelpon 911. Saat mereka menunggu petugas pertolongan pertama tiba, seorang saksi yang sedang mencari bantuan berhasil menghentikan mobil patroli.
Ketika polisi mengamati ke tempat kejadian, mereka menemukan tubuh Karina tergeletak di kursi belakang mobil Solano. Salah satu lengannya hampir putus dan kepalanya ditemukan beberapa saat kemudian tergeletak di bawah mobil. Saat olah TKP, Solano kembali ke tempat kejadian dan segera ditahan. Untungnya putri kecil Karina tidak melihat kejadian mengerikan yang terjadi di luar pintu rumah mereka. Saat penyelidikan berlangsung, perwakilan dari Dinas Sosial mengambil alih sementara gadis-gadis tersebut. Anak-anak Karina telah aman dalam perawatan kakek dan nenek dari pihak Karina. Jose Rafael Solano Landaeta diadili dan dihukum atas pembunuhan tingkat pertama Karina Castro pada November 2023. Pada bulan Januari, berdasarkan temuan juri, hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada pembunuhnya. Karina dikenang sebagai seorang ibu penyayang yang rela melakukan apa saja demi anak-anaknya. Meskipun cobaan berat yang dialaminya mungkin telah berakhir, penderitaan orang-orang terkasih yang terpaksa mengambil bagian dari kehidupan mereka yang hancur dan melanjutkan hidup tanpa dia terus berlanjut tanpa terlihat akhirnya. Ya itulah guys kisah dari Karina Castro. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.